Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ibu ya, kita bisa berjumpa kembali lagi dalam program pendidikan guru penggerak seperti itu. Bagaimana Bu Sumi kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, semangat. semangat Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, perlu diketahui juga oleh semuanya. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Sumiati Ibu ya, seperti itu. Beliau merupakan guru seni budaya di SMK. Nah, ini jadi menarik Ibu apa semuanya ya. Ternyata Ibu Sumi yang merupakan guru seni budaya, nah tapi belajar mengajar di SMK ya Bu ya, di SMK Yadika Soreang seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang baik tentunya dari Ibu Sumi, yang mudah-mudahan dengan adanya Ibu Sumi di SMK Yadika Soreang ini bisa meningkatkan kualitas satuan pembelajaran di SMK Yadika Soreang ini khususnya seperti itu. Dan kenalkan ya Bu ya, saya kembali lagi dengan saya Trisna Ahmad Supriyatna. Ya Ibu, pada hari ini kita akan berdiskusi Ibu ya. Kita akan berdiskusi yang pertama yaitu hasil survei umpan balik atau feedback dari kepala sekolah, dari rekan kerja maupun dari siswa Ibu ya. Terus yang kedua kita juga akan berdiskusi bagaimana Ibu menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional Ibu ya. Dan yang ketiga kita pun nanti akan berdiskusi Bu, bagaimana Ibu dalam melaksanakan tahapan bagja seperti itu. Nah, ini yang menarik Ibu ya, yang mungkin mudah-mudahan kita akan sama berdiskusi Ibu seperti itu. Nah Ibu, yang pertama Ibu kan sudah mengikuti program di guru penggerak ya Bu ya. Nah seperti itu. Dalam 1 bulan terakhir ini Ibu mungkin bisa menceritakan apa saja yang telah Ibu lakukan atau Ibu pelajari. Untuk 1 bulan terakhir ini saya sudah mungkin karena kemarin itu kita vakum dulu ya khususnya dari yang P4 LTK itu ya ke BBGP. Jadi kemarin itu saya mengikuti modul yang visi misi gitu ya, visi misi sampai dengan yang di minggu ini sudah masuk ke dalam aksi nyata di modul coaching. Seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah Kak Trisna memang betul agak berat juga ya menjalaninya. Ada tantangan gitu menjalani proses ini, dimana memang tugas saya bukan hanya mengerjakan di tugas guru penggerak saja, tapi ada tanggung jawab saya di sekolah gitu untuk mengajar di kelas dan memberikan pembelajaran yang baik gitu di kelas. Nah, saya itu juga kan ada tugas lain gitu ya di rumah. Nah, memang ini dari awal juga saya sudah cerita juga ya ke Pak Trisna bahwa memang di guru penggerak ini saya harus mengelola waktu gitu ya dengan baik. Nah, itu yang masih jadi tantangan gitu ya, masih menjadi tantangan saya, bagaimana caranya saya bisa mengerjakan tugas saya di sekolah, tugas saya mengerjakan LMS dengan tepat waktu gitu ya Pak, dengan tugas saya di rumah gitu. Nah, alhamdulillah sih Pak, sampai dengan saat ini memang lancar, tapi memang ada yang harus dikorbankan. Misalnya waktu, mungkin kalau misalkan di rumah udah selesai baru saya bisa berfokus pada LMS. Ataupun misalnya saya di sekolah setelah saya selesai mengajar, saya bisa mengerjakan LMS di sekolah. Jadi mengatur waktu dengan baik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada modul yang sudah saya pelajari, alhamdulillah itu yang asalnya saya tidak tahu menjadi paham gitu. Oh, ternyata visi misi sekolah itu seperti ini ya. Oh, ternyata saya lebih paham lagi dengan visi misi sekolah, lalu lebih paham lagi dengan KSE gitu ya Pak, penerapan di kelas seperti apa gitu. Lalu untuk sistem dialog dengan coaching, teman sejawat bagaimana, jadi saya lebih memahami lagi gitu Pak. Ada sisi penerangan dan penambahan ilmu pengetahuan untuk saya gitu Pak. Ya alhamdulillah Bu ya, ternyata Ibu pun tadi juga ya, dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini tentunya ada tantangannya Bu, seperti itu. Tapi Ibu tadi bagus sudah mengelola waktu. Memang Ibu ini merupakan guru yang tangguh dan hebat. Mudah-mudahan Ibu ya segala tantangan tadi pun bisa Ibu selesaikan seperti itu. Nah ya Bu, sebelumnya Ibu kan sudah memberikan ya Bu ya kuesioner Ibu ya kepada kepala sekolah, kepada rekan kerja dan kepada murid Ibu ya.
Karena ada istilah seperti ini Bu, jika kita ingin maju, jika kita ingin berkembang, ingin meningkatkan kemampuan kita, maka kita pun harus memiliki jiwa keterbukaan Bu ya, mau menerima pendapat ataupun masukan dari orang lain seperti itu. Nah tentunya Bu, dari kuesioner itu tentunya Ibu pun itu merupakan evaluasi diri bagi kita Bu ya, refleksi diri bagi kita supaya kita selaku guru senantiasa meningkatkan kualitas kita Bu ya, belajar terus-menerus seperti itu supaya kemampuan kita terus berkembang seperti itu Bu. Nah dari kuesioner yang kemarin Ibu bagikan Bu, ada 3 poin ya Bu ya, yang menjadi perhatian bagi diri Ibu khususnya untuk ditingkatkan ya Bu ya. Yang pertama yaitu memimpin diri dan orang lain, mengembangkan diri dan orang lain ya Bu ya. Yang kedua memimpin pembelajaran, dan yang ketiga yaitu memimpin manajemen sekolah Bu ya. Nah Bu, dari antara 3 itu Bu ya, dari antara 3 itu hasil dari umpan balik kepala sekolah maupun rekan kerja ataupun siswa Bu, kompetensi mana Bu yang perlu Ibu tingkatkan? Dari yang saya rasa dulu mungkin Ya boleh. saya harus meningkatkan kompetensi memimpin manajemen sekolah. Nah karena dalam hal ini mungkin memang saya belum terjun lebih dalam lagi gitu ya tentang manajemen sekolah, karena memang saya di sini guru seni budaya, guru mapel seni budaya aja gitu, jadi tidak apa namanya ikut lebih dalam lagi terhadap manajemen sekolah. Dan mungkin memang dalam hal ini saya juga harus lebih paham dan mencari tahu gitu Pak. Kemarin juga bisa tanya-tanya ke Wakasek Kurikulum, kesiswaan ataupun ke sekolah-sekolah bagaimana manajemen sekolah ini berjalan. Nah itu mungkin Pak yang harus saya tingkatkan gitu. Karena memang kalau untuk kompetensi yang lain insya Allah dengan seiring berjalannya waktu saya sudah melaksanakan gitu, sudah menerapkan. Betul Bu. Nah Bu, jika Ibu menilai diri Ibu sendiri lah Bu ya, dari kisaran 6 dari 0 sampai 100, dari 60 lah sampai 50 lah, atau sampai 1% ya Bu ya, Ibu untuk manajemen sekolah itu mau beri berapa nilai untuk diri Ibu sendiri untuk kemampuan untuk manajemen sekolah? Kalau untuk saat ini Pak, karena masih belajar ya Pak, karena ingin masih meningkatkan kualitas diri terhadap manajemen sekolah, mungkin saya masih di titik 60 ya Pak. 60 ya, iya. Itu. Dan rencana kedepannya Bu, menurut Ibu ya dalam memimpin manajemen sekolah, dalam harapan Ibu lah kedepannya Bu, Ibu memperoleh target nilai berapa nih Bu? Dari tadi 60 ya Bu ya. Nah, sampai 100 itu Ibu ingin maju ke angka berapa tuh? Ingin maju ke angka 80 mudah-mudahan. Nah, seperti itu. Nah, tentunya Bu, Ibu kan sekarang menilai diri Ibu masih 60 ya Bu ya, seperti 60%. Nah, Ibu untuk mengembangkan memimpin manajemen sekolah. Jadi, Ibu berharap bisa meningkatkan ke 80% ya Bu ya, seperti itu. Mudah-mudahan Ibu ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, itu kan harapannya seperti itu Bu. Tapi kan tentunya harapan ini harus kita wujudkan ya Bu ya. Harus kita wujudkan, dan dalam mewujudkannya tentunya kita pun harus punya rencana ya Bu ya, supaya kita bisa mengembangkan diri kita khususnya dalam memimpin manajemen sekolah ya Bu. Nah, rencana Ibu Bu seperti apa Bu ke depannya Bu untuk mengembangkan kompetensi itu Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin sebelumnya karena memang saya belum terjun langsung ya Pak ke manajemen sekolah, mungkin saya belajar dulu Pak, manajemen sekolah itu seperti apa sih, lalu menjalankan visi dan misi sekolah yang baik dan benar itu bagaimana. Mungkin saya bisa belajar dan tanya-tanya gitu ya Pak, diskusi dengan teman sejawat saya, seperti mungkin kepada Wakasek Kurikulum ataupun dengan Wakasek kesiswaan ataupun dengan kepala sekolah ataupun memang yang di sini sudah GTY, karena memang mungkin yang sudah GTY sudah betul-betul memahami dan sudah terjun ke dalam manajemen sekolah. Nah mungkin saya mulai dari sekarang mungkin nanti akan belajar dulu bagaimana sih manajemen sekolah di SMK Gadika ini gitu. Lalu ketika saya sudah memahami, sudah tahu bagaimana manajemen sekolah itu, baru insya Allah saya akan melaksanakan dan menerapkan, lalu membantu bagaimana prosesnya manajemen sekolah. Nah itu Bu, awal yang baik ya Bu ya. Tentunya Ibu awal baik, Ibu belajar secara mandiri, terus nanti Ibu juga akan belajar ya Bu ya,
dari orang-orang yang memang sudah terjun langsung atau dari praktiknya langsung ya Bu ya, seperti itu. Karena memang ada istilah Bu ya, pengalaman itu merupakan guru terbaik seperti itu. Nah mudah-mudahan Ibu dengan belajar dari Kapasek ataupun dari kepala sekolah langsung Ibu ya, mudah-mudahan itu bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi memimpin manajemen sekolah ya Bu ya. Yang tadi Ibu ngerasa menilai diri Ibu 60, nah mudah-mudahan dengan seperti itu Ibu ada pengetahuan, Ibu bisa melaksanakannya Ibu ya. Tentunya tadi sesuai target Ibu mudah-mudahan bisa naik Ibu ya menjadi 80% seperti itu Ibu ya. Amin Bu ya, mudah-mudahan. Tentunya hal ini harus diwujudkan ya Bu ya, sebagai bukti bagi diri kita untuk senantiasa mengembangkan kemampuan diri kita. Ya Ibu, nah tentunya Bu di program guru penggerak juga kita kan belajar ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, khususnya di modul 2.2 ya Bu ya, seperti itu. Nah, apa Bu yang menarik Bu dari modul PSE ini atau modul pembelajaran sosial emosional? Yang menarik bagi saya adalah bagaimana kita mengelola emosional diri kita gitu Pak. Pada saat proses pembelajaran dengan menghadapi berbagai macam karakter siswa. Apalagi mungkin di sini apa kalau di SMK itu bukan hanya satu kelas itu berbagai macam karakter ya Pak, tapi di sini SMK itu berbagai macam jurusan. Di sini ada jurusan perhotelan, RPL dan akuntansi. Masing-masing mereka memang sudah memiliki bakatnya masing-masing. Tapi di sini saya menyeimbangkan atau misalnya menyesuaikan dengan pembelajaran saya di kelas. Nah, di satu kelas itu masing-masing memiliki karakter yang masing-masing berbeda ya Pak ya. Ada keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, di situ saya mempelajari, sebetulnya sudah dilaksanakan sih Pak, sudah saya terapkan, mengidentifikasi dulu si anaknya ini kebutuhannya bagaimana di kelas, lalu mereka ini bakatnya atau minatnya belajarnya seperti apa, apakah mereka lebih ke kinestetik ataukah ke auditorium atau misalnya visual. Nah, saya lihat dulu Pak, observasi dulu biasanya di awal gitu ya. Walaupun memang kalau untuk teorinya sebetulnya saya tahu dari program ini gitu ya Pak. Tapi setelah saya mengetahui, oh ternyata memang saya sudah menerapkan, tapi hanya saja mungkin kurangnya dari sistem teorinya. Nah, setelah saya memang sudah setiap pembelajaran, di awal pembelajaran saya menerapkan, oh identifikasi dulu nih si siswa ini kebutuhannya apa, mereka lebih berbakat kemana, sehingga saya bisa menyesuaikan strategi dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan si siswa tersebut. Karena memang berbeda-beda ya Pak, karena kalau apalagi kalau sudah menjurus seperti ini, seperti misalnya anak RPL itu mereka lebih ke visual. Kalau saya lihat, kalau anak akuntansi mereka lebih ke visual dan kinestetik, lebih suka praktik. Perhotelan pun lebih ke praktik. Nah, makanya saya kalau misalkan setiap kelas itu pastinya akan berbeda treatment dan berbeda strategi pembelajaran yang saya sampaikan. Walaupun memang kalau untuk materi akan sama gitu Pak, cuma untuk penugasan, lalu misalnya nanti untuk strategi pembelajaran di kelas, nanti saya akan menyesuaikan. Seperti tugas nih Pak, misalnya tugas ini sebetulnya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Akan tetapi saya lihat dulu nih si siswa ini sukanya kemana nih buat tugasnya. Misalnya si anaknya lebih suka ke kinestetik, ya udah saya kasih praktik gitu, kebanyakan praktik. Iya. Tapi di sini saya kasih keleluasaan ke siswa gitu Pak. Keleluasannya gimana? Jadi ini ibu kasih tugas nih untuk kalian, tugasnya ini. Tapi saya kembalikan ke kalian gitu. Kembalikannya gimana? Gimana Bu maksudnya? Kalian yang merancang, melaksanakan, dan kalian yang mempergelarkan, gitu, atau menampilkan. Jadi ibu di sini hanya membimbing kalian sampai dengan kalian ujian praktik gitu Pak. Jadi mereka bebas memilih kreativitas masing-masing dengan mengekspresikan diri lewat si proyek itu gitu Pak. Semisal kalau sekarang saya sedang pembelajaran teater nih Pak. Sekarang menggarap teater. Jadi saya melimpahkan ke anak, tapi melimpahkan tidak semua. Jadi mereka yang merencanakan dari mulai naskah, lalu pemilihan
pemain, jadi mereka sendiri yang membuat, merencanakan sampai dengan pelaksanaan, dan nanti mungkin pada saat pelaksanaan penampilan mereka sendiri yang membuat dan menampilkan gitu. Jadi saya hanya menuntun sampai mereka sampai dengan tujuan pembelajaran. Nah, memang akhirnya sudah terbukti ya Pak ya, jadi si anak kembali lagi ke kodrat anak gitu ya Pak. Jadi lebih mengedepankan seperti yang disampaikan oleh PHD ya Pak ya, pembelajaran yang berpihak pada anak. Alhamdulillah karena memang responnya baik gitu ya Pak dari siswa, jadi saya jalankan dan melanjutkan apa yang saya mungkin memang sudah bagus gitu Pak untuk pembelajaran. Nah, untuk refleksi ke depannya mungkin saya memperbaiki apa yang menurut saya dan siswa kurang. Tapi di sini juga dalam hal pembelajaran prosesnya saya kadang juga bertanya ke siswa, mau gimana nih, mau seperti apa belajarnya, tugasnya mau diapain gitu. Jadi kembali lagi ke siswanya gitu. Jadi tidak memaksa siswa untuk ini kamu harus seperti ini ya, enggak gitu. Tapi dengan cara seperti itu, alhamdulillah tujuan yang pembelajarannya sudah tercapai gitu. Dan melihat feedback dari siswa juga alhamdulillah bagus gitu. Dan mungkin karena itu sudah ada contohnya ya Pak yang kemarin, akhirnya kelas-kelas yang lain pun ada yang nanya, Bu kenapa kelas saya enggak ya Bu, kenapa angkatan ini misalnya belum kata saya, paling nanti kan sesuai sesuai angkatan akan berbeda-beda kata saya gitu. Oh iya, karena jadi ada kelas lain jadi tertarik gitu. Gitu. Udah rasa penasaran dan siswa punya ketertarikan juga seperti itu. Nah Ibu itu sangat baik Bu ya. Ternyata tadi Ibu kata kuncinya yang saya ambil Bu dari tadi, bagaimana kita mendapatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Dengan cara tadi Ibu juga sudah melakukan memfasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik itu tadi ya lewat kinestetiknya ya Bu ya, maupun audio maupun visual seperti itu Bu. Nah, itu merupakan hal baik ya Bu ya. Padahal sudah terbukti Ibu ya, dari feedback dari siswanya pun juga tadi ternyata siswanya juga mereka lebih bersemangat, mereka lebih tertarik, lebih antusias untuk mau belajar seperti itu Bu ya, seperti itu. Nah ini Bu, jadi kunci Bu, jadi pertanyaan itu juga selanjutnya bagi Ibu. Nantinya Bu dalam pembelajaran itu kan kita harus menyiapkan sosial emosional anak ya Bu ya, supaya anak itu tadi ya Bu ya bahagia, nyaman dalam belajar seperti itu. Nah kalau Ibu sudah merencanakan Bu untuk di kelas supaya menyiapkan hati atau perasaan anak, emosi anak itu supaya senang atau bahagia itu seperti itu. Kalau untuk penerapan selama ini saya sudah ya saya, tapi kalau untuk penerapannya dalam administrasi seperti RPP saya baru tahu kemarin pas pembelajaran untuk pembuatan RPP dengan KSE gitu ya Pak. Saya baru memahami pas modul tersebut, oh ternyata harus seperti ini ya, RPP itu harus melibatkan sosial emosional siswa dengan guru gitu, yang memang kalau tidak terlibat dengan atau misalnya hanya terjadi hanya satu pihak saja, pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan keinginan si siswa gitu ya Pak, dan tidak terlaksanakan dengan nyaman dan gembira gitu. Nah dari hal tersebut saya merefleksikan diri sendiri, oh ternyata memang sebetulnya saya sudah menerapkan, tapi mungkin dalam teorinya dan penerapan di administrasi sekolahnya termasuk RPP itu belum Pak gitu. Tapi untuk kedepannya insya Allah Pak akan terapkan. Nah berarti ini kan karena kan ada pepatah juga ya dalam artian bahwa pelaksanaan itu harus didukung dengan perencanaan ya Bu, seperti itu. Tadi pun sebetulnya Ibu sudah menerapkan ternyata Bu ya. Nah meskipun tadi dalam perencanaannya masih ada tantangan ya Bu seperti itu. Nah mungkin Bu ini juga bisa membantu supaya nanti dalam perencanaan pun Ibu bisa dituangkan dalam perencanaan kan ya. Pun oleh Ibu bisa digambarkan Bu atau dijelaskan bagaimana Ibu biasanya di kelas ya Bu ya menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti apa Bu contohnya tadi?
Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan ya, yang sebelum pembelajaran itu di awal tahun ajaran saya mengidentifikasi dulu Pak setiap kelasnya, setiap siswanya, dengan cara biasanya saya ngasih materi dulu sambil diskusi. Kalau diskusi kan biasanya kalau per kelompok nih kelihatan oh siswa ini seperti ini gitu Pak. Siswa ini seperti ini. Saya kasih dulu materi misalkan tentang siswa, oh mereka senang gitu. Atau misalnya ada sebagian siswa yang mungkin ketika saya kasih video atau tontonan dia merasa bosan, oh ternyata mungkin saya cek lagi, coba lagi, observasi lagi dengan auditori musik atau lain sebagainya. Oh si anak ini sukanya ini, oh si anak ini sukanya lebih ke praktik, jadi nanti saya sesuaikan lagi seperti ini loh Pak. Ketika saya sudah paham nih situasi kelas, karakternya bagaimana per siswanya, ada waktu di mana saya pembagian kru dan pemain kalau di teater ya Pak. Kru dan pemain. Oh si anak ini sukanya dia memimpin gitu. Saya tunjuk dia sebagai pimpinan produksi dan mengelola atau mengawasi teman-temannya di bagian kru misalnya. Oh si anak ini agak malu-malu nih. Kadang kalau kita berusaha pun tidak bisa ya Pak ya. Berarti dia sukanya apa? Misalkan siapa yang suka desain kata saya. Siapa yang suka desain foto poster seperti itu. Saya Bu misalkan. Atau misalkan ada yang malu-malu seperti itu, saya tunjuk misalnya sebagai sekretaris atau apa. Jadi sehingga bisa melibatkan semuanya gitu Pak. Ada yang misalnya malu-malu, jadi kebawa sama teman-temannya. Sehingga yang lainnya bisa terbawa ke arus yang lebih positif gitu Pak. Yang asalnya dia pendiam, ini diajak untuk diskusi dan praktik, dia mau gitu Pak. Yang asalnya misalnya dia memang hyper gitu, artinya hyper itu dia selalu semangat kalau misalnya dia disuruh untuk diminta untuk ke depan gitu. Oh saya suruh ini aja, kamu ini aja jadi pemain ya. Oh siap Bu. Nah gitu, jadi ada menyesuaikan karakter mereka, kebutuhan mereka dengan tugas yang akan dijalankan nanti selama proses berjalannya penggarapan teater ini gitu Pak. Sehingga nantinya tidak ada yang merasa terbebani itu siswanya. Saya juga sudah tekankan ke ke setiap kelas, ingat ya, pelajaran Ibu di sini nggak ada yang boleh merasa terbebani gitu. Sehingga apa? Di sini kalian senang-senang aja, kerjain dengan senang hati aja, santai kata saya. Jangan sampai ada yang stres gara-gara naskah misalnya gitu. Harus bikin naskah segala macam, enggak, kita bareng-bareng aja. Oh iya Bu, kadang ada loh Pak, saya menemukan ya satu kelas misalnya si pimpinan produksi itu terlalu vokal gitu. Harus begini, memang itu betul, bagus gitu ya. Jadi untuk menarik si siswa yang lainnya supaya lebih konsen dan semangat lagi. Tapi di sisi lain saya lihat, aduh ini siswanya betul terlalu semangat, tapi ke siswa lain yang jadinya apa sih, ini jadi terlalu tertekan gitu ya. Makanya saya tekankan lagi ke siswa-siswa, ini kalian gak boleh dibikin beban ya kata saya, walaupun ini memang prosesnya lebih lama dan pasti akan ada sosial emosional yang muncul masing-masing karakter, makanya dibawa santai aja ya Bu. Dari situlah mungkin ada refleksi setiap siswa gitu ya, karakternya bagaimana. Intinya adalah harus kerjasama dan saling membantu kata saya. Oh iya baik Bu. Nah mungkin memang kalau bukan hanya siswa aja ya Pak, kalau kita mungkin sedang berorganisasi pasti akan muncul sikap dan perilaku yang memang aslinya keluar gitu yang muncul. Nah di sini mungkin jadi sebuah pelajaran gitu bagi saya ataupun bagi siswa untuk merefleksikan diri, bagaimana sih caranya kita merefleksikan KSE tersebut gitu ya. Dan saya pun harus bisa mengelola emosi saya gitu ya. Kalau misalnya ada siswa yang misalkan, Bu ini harusnya gini Bu, tenang kata saya. Jadi sebetulnya kita juga tidak boleh terbawa emosi ke suasana tersebut ya. Karena kalau misalnya saya kebawa emosi, akhirnya nanti di kelas
jadi tidak kondusif gitu ya. Intinya adalah mengelola diri sendiri dulu, baru nanti bisa mengelola sosial emosional si siswa sendiri. Mudah-mudahan dengan itu gitu ya Pak, dari proses tersebut insya Allah bisa lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan pembelajaran gitu. Nah ini yang menarik juga nih ya, seperti itu semuanya juga diketahui ternyata museum ini juga tadi kata kuncinya bagaimana kita mengelola emosi kita ya Bu ya, seperti itu, apalagi guru ya Bu ya, tentunya harus menjadi teladan. Nah, ketika emosi guru tadi bersemangat, emosi guru pun bisa tenang seperti itu, maka tentunya suasana di kelas pun akan lebih membahagiakan ya Bu ya. Betul. Tidak jadi chaos seperti itu, chaos Pak. Kan kalau zaman dulu mah ya tuh beda dengan sekarang. Kalau zaman dulu ngedengar suara sepatunya saja udah deg-degan gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Iya. Kalau untuk sekarang gitu ya, kalau saya pribadi jangan sampai guru itu menakutkan Nah, gitu. Tapi guru itu disanjung, dijunjung, tapi ditirunya tuh yang bagusnya gitu sebagai teladan bagi siswa. Digugu dan ditiru itulah Ya, gitu betul, ya. betul. Tapi kita perlihatkan teladan yang baik kepada siswa. Betul. Nah ini menarik ya, mudah-mudahan seperti itu untuk kita semua. Jadi guru itu tentunya jangan menakutkan gitu ya. Betul. Karena guru bukan hantu, Iya. bukan juga monster ataupun tadi hewan liar ya Bu. Iya, Pak. Karena mungkin beda ya Pak. Kalau untuk saya juga pernah pengalaman mengajar SMP gitu ya Pak. Ya. Kalau SMP memang harus betul-betul sabar. Apalagi mungkin Pak Trisma SD ya. Harus betul-betul sabar menghadapi siswa yang memang butuh bimbingan lebih lanjut ya, karena kan kalau yang SD karakternya memang seperti itu, yang SMP mungkin ada kekanak-kanakannya ya menuju remaja. Nah, alhamdulillah kalau untuk SMK ini, kalau saya pribadi melihat karakteristik SMK ini memang mereka ini tujuannya sudah pasti, yang mana mereka ini lulus SMK ini akan lanjut bekerja ataupun misalnya kerja sambil kuliah, ada yang seperti itu Kak. Nah di sini saya melihat kedewasaan si siswanya itu sendiri, bagaimana caranya mereka pembelajaran di kelas, lalu cara mereka sopan santun berbicara di depan kelas gitu ya, ketika mereka presentasi ataupun bertemu dengan guru, itu ada bedanya ya Pak dari karakter mereka sendiri gitu. Jadi kita sebagai guru, kalau saya gitu ya, pengalaman saya harus mengidentifikasi itu dulu Pak, si anak kebutuhannya apa sih, betul yang ada di modul tersebut gitu ya Pak. Saya masih terbantu gitu, saya menerapkan KSN tersebut Pak di kelas, gimana sih caranya mengelola tersebut gitu, mengelola si anak supaya emosional si siswa ini bisa membantu untuk semangat belajar di kelas gitu, tidak merasa tertekan atau tidak merasa di kelas itu aduh bebannya banyak tugas. Nah mungkin di sini saya menetralkan mungkin ya Pak, menetralkan suasana siswa gitu di kelas, karena kan di sini mungkin mereka lebih berfokus pada pelajaran produktif. Nah pada saat pelajaran saya nggak mau anak-anak itu, siswa itu banyak udah mau liar cenah sama pelajaran produktif, saya nggak mau di kelasnya juga liar, nah nggak mau seperti itu. Jadi saya ingin di kelas itu menyenangkan, terus siswanya bahagia gitu. Nah itu intinya sehingga bisa mewujudkan itu tadi Pak, tujuan pembelajaran, dan si anak tidak terbebani dan bahagia. Nah itu Bu ya, endingnya tadi harapan Ibu sebenarnya dari menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi. Jadi di kelas itu tidak menakutkan, itu tidak terbebani, tidak tegang, tapi di kelas itu kita menyenangkan, dan tentunya tadi siswa pun jiwanya ataupun hatinya pun berbahagia ya Bu ya, sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai. Ini seperti itu Bu ya, harapan dari Ibu. Nah ya Bu, tentunya Bu, kita kembali Bu ke diskusi kita ya, yang ketiga nih, mengenai bagja itu ya, tahapan bagja. Nah, tentunya dalam perkasa perubahan, ya mewujudkan satu perubahan. Nah, salah satu metodenya yang kita pelajari Bu ya, metode penggerak ini yaitu dengan metode bagja gitu ya. Karena jika dilihat kan ini mengandung filosofi ya Bu ya, secara arti bagja, secara arti ya Bu ya, bagja itu kan bagja bahagia ya, seperti itu Bu. Dalam bahasa Sunda kan seperti itu. Tapi dalam langkah bagja ini kan memiliki 5 langkah ya Bu ya, merupakan akronim. B-nya itu buat katanya A,
A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu atur eksekusi, ya Bu ya. Nah, apakah Ibu Bu sudah menerapkan metode bagian tersebut Bu dalam setiap melaksanakan prakarsa perubahan dalam diri Ibu Bu? Alhamdulillah semenjak saya mempelajari modul ini Pak, saya melaksanakan dengan secara bertahap gitu. Karena saya nggak mungkin langsung udah bisa, nggak bisa gitu. Jadi harus ada tahapannya dulu, tahapannya dulu gitu Pak, sehingga saya bisa mewujudkan si bagja ini dalam diri saya gitu. Jadi ini perlahan sih Pak saya lakukan ya sampai saya bisa gitu, sampai saya bisa menjadi pemimpin di kelas atau pemimpin pembelajaran yang baik. Nah tadi Ibu tentunya dalam menerapkan bagja tadi kata Ibu ya secara step by step seperti itu kan ya, di penyesuaian juga kan Bu seperti itu. Dan juga kan itu menjadi sebuah tantangan ya Bu. Nah seperti apa sih Bu tantangannya Bu dalam menerapkan tahapan bagja yang Ibu alami? Tantangannya itu adalah sebetulnya bukan hanya dari orang lain, dari dalam diri sendiri Pak. Dan dari diri sendiri itu bagaimana sih saya menerapkan tahapan bagja ini, bagaimana sih saya setelah menerapkan tahapan bagja ini konsisten gitu dalam menjalaninya. Nah itu yang lebih sulit, konsisten dalam menjalani si tahapan bagja ini dalam pembelajaran. Gimana sih caranya gitu Pak? Betul, kita bertahap Pak, saya bertahap, tapi setelah misalnya saya bisa gitu melewati tahapan bagja ini, apakah saya bisa konsisten? Nah itu yang mungkin tantangan bagi saya, apakah saya bisa konsisten atau tidak, tapi mudah-mudahan saya bisa konsisten gitu. Itu aja. Itu Bu tantangannya konsistensi ya Bu ya, itu menjadi sebuah tantangan memang karena ketika kita semangat ya Bu ya, melaksanakan semangat itu ketika moodnya lagi jelek jadi aduh yang ya betul seperti itu. Nah Bu bagaimana Bu caranya Bu supaya mengatasi konsistensi tersebut ya Bu? Atau kalaupun memerlukan bantuan orang lain mungkin siapa yang akan dilibatkan Bu? Nah mungkin yang akan saya libatkan pertama orang terdekat dulu dari rekan guru ya, rekan guru misalnya minta solusi, kalau memang bisa mencari solusi bersama atau bisa meningkatkan emosional saya kembali semangat, insya Allah bisa berjalan. Tapi misalnya ada beberapa hal yang memang harus melibatkan wakasek kurikulum ataukah dengan kesiswaan, nanti saya akan konsultasi dengan beliau-beliau, ataupun memang misalnya harus melibatkan kepala sekolah, insya Allah bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, insya Allah Bapak juga akan membantu gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, ya. Di sini juga sudah ada Bapak kepala sekolah yang alhamdulillah senantiasa memberikan support kepada Bu Sumi dan juga memberikan bantuannya ya Bu ya, jika memang diperlukan dari Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Coba. Iya Ibu Sumi. Nah tadi Ibu ya, Ibu sudah akan minta bantuan juga Bu ya, dengan kerja atau mungkin lokasi tersebut. Intinya ada kolaborasi ya Pak. Kalau misalkan kita melakukan sendiri tidak bisa, karena kita itu manusia yang sosial yang butuh dengan orang lain gitu ya Pak. Makanya di sini memang alhamdulillah kalau di sekolah kami gitu ya Pak, dengan rekan kerja, dengan sekolah, dengan yang lainnya saling membantu dan saling mendukung gitu. Tidak ada yang saling sikut atau sirik dengan atas prestasi yang diraih teman-teman, nggak ada. Jadi kami saling mendukung. Nah terasa juga oleh saya gitu Pak, selama saya mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah rekan guru dengan wakasek apalagi dengan kepala sekolah sudah mendukung dan membantu saya sampai sejauh ini gitu. Karena ini juga sebentar lagi ya Pak selesai. Iya Bu, kita diprediksi kemungkinan sampai bulan Desember ya, bulan Desember minggu ketiga. Dan memang ini sudah padat sekali ya Pak ya kegiatannya. Iya betul Bu, seperti itu. Jadi memang tadi yang menarik Bu ya, itulah indahnya kebersamaan ya Bu ya. Kita saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Nah tentunya Bu tadi dalam tahapan pagi Bu juga sudah ada tantangannya ya Bu ya. Tantangannya sudah ini memiliki tantangan ya Bu, tentunya berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut ya Bu ya. Nah jika yang Ibu rasakan ya Bu ya dari tahapan bagja itu kan ada 5 langkah ya Bu ya. Nah menurut Ibu apa yang harus Ibu perbaiki Bu dari tahapan bagja tersebut? Yang harus diperbaiki itu pada yang terakhir ya Pak,
Oh ya itu ya, yang itu, atur eksekusi ya. Betul, itu Eksekusi. menurut saya jadi tantangan juga, agak susah juga untuk mengatur eksekusi ketika saya sudah merencanakan sesuatu dan mengatur eksekusi kadang tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Tapi dalam hal itu kalau memang tidak sesuai dengan ya udah, berarti saya bisa sampai di sini gitu. Oh berarti harus ada refleksi lebih lanjut, saya tuh harus seperti ini. Jadi harus ada introspeksi gitu ya, refleksi diri sendiri ke depannya harus seperti apa gitu. Pembelajaran untuk diri aja. Nah memang ya Bu ya, memang ini Bu tadi dalam eksekusi Bu ya, ini menjadi tantangan juga bagi kita semuanya. Tadi juga saya disampaikan ya Bu, jadi konsistensi juga dalam melaksanakannya kan Bu, seperti itu. Nah mudah-mudahan tentunya Ibu pun sudah tahu ya Bu, sudah tahu tantangannya, sudah tahu tadi solusinya, juga sudah tahu memang dari tahapan bagja itu, dari eksekusi nih memang yang harus perlu ditingkatkan ya Bu ya, seperti itu. Mudah-mudahan tentunya dengan segala yang Ibu akan lakukan nanti ke depannya, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas diri Ibu seperti itu Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah Bu, kita sudah berada di penghujung. Alhamdulillah. Inilah yang ditunggu-tunggu Bu Ibu. Di akhir Ibu, alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah berdiskusi. Dimulai dari tadi berdiskusi kita bagaimana mengembangkan diri kita, hasil dari feedback atau umpan balik dari kepala sekolah, rekan kerja maupun dari siswa ya Bu. Tadi juga terima kasih Ibu ya, sama Ibu sudah menyampaikan, ini juga jadi pelajaran juga bagi saya ya Bu ya, bagaimana mereka pekerjaan diferensiasi ataupun pembelajaran sosial emosional tadi Ibu pun Ibu ya. Memang ini jadi menarik ya, tentunya tadi oleh Ibu Sumi pun yang penting pada awal satu pelajaran kita harus bisa mengidentifikasi siswa kita seperti itu Bu ya. Kita harus tahu siswa kita seperti apa, bagaimana baik secara fisiknya maupun secara dalamnya ya Bu ya, seperti itu. Karena terkadang fisiknya mungkin kelihatannya sehat ya Bu ya, tapi dalamnya ternyata siklusnya beda lagi. Nah ini tentunya harus kita ketahui sebagaimana tadi harapan Ibu Sumi, mudah-mudahan pembelajaran di kelas bisa menyenangkan dan membuat siswa bahagia seperti itu Ibu ya. Ya Ibu, nah di akhir pendampingan ini Bu, nah menurut Ibu Bu, apa yang menarik dari pendampingan kita kali ini? Yang menarik adalah dimana kalau ketemu dengan Pak Trisna, saya selalu ada pencerahan. Jadi suka nanya langsung ya Pak, daripada nanya lewat WhatsApp kadang gimana nih ya. Kalau lewat Pak Trisna jadi saya bisa tukar pikiran, bisa lebih paham lagi, bisa nanya lebih langsung ke Pak Trisna, Pak ini gimana ya gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau ketemu bisa diskusi bersama-sama gitu Pak, memecahkan permasalahan dalam diri saya gitu, apa yang saya sulit, yang saya nggak bisa kerjain gitu Pak, apa yang saya memang harus bertanya ke Pak Trisna, apakah itu tentang modul gitu, tugas, ataupun misalnya tentang pendampingan ini. Alhamdulillah terbantu juga oleh Pak Trisna. Ya alhamdulillah memang Ibu ya, ini memang inilah kan ada sebuah sekarang juga Ibu ya, sebuah permasalahan bahwa guru akan digantikan oleh robot seperti itu. Tapi seperti Ibu Sumi juga bilang, ternyata memang peran guru tidak bisa dihilangkan ya Bu, seperti itu. Tentunya kita belajar di program guru penggerak ini lewat blended learning, ada lewat LMS, ada pun lewat tatap muka seperti itu. Tetapi nah inilah tentunya Bu, indahnya ya Bu ya, jadi pelajar bagi kita semuanya. Tentunya dalam belajar ada pengalaman juga, kita harus saling bertemu ya Bu ya, seperti itu. Ya, kita saling diskusi satu sama lain seperti itu. Nah Ibu ya, di pendampingan ini Bu, menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan dari diri saya? Mungkin ada masukan Bu? Tidak, menurut saya nggak ada sih Pak. Sudah perfect menurut saya, sudah sempurna. Harus ada dong. Oh harus ada ya. Apa ya? Karena saya orangnya santai juga sih Pak. Jadi kalau Patris santai ya udah santai gitu, jadi nggak diambil pusing. Mungkin kita yang kurangnya mungkin Pak apa ya? Nggak ada sih Pak. Ya sudah, kalau tidak ada tidak perlu dipaksa. Iya, karena kalau ngobrol pun alhamdulillah sudah nyambung gitu ya Pak. Karena mungkin kita nggak beda jauh ya umurnya. Angkatan dan sepemikiran. Satu visi dalam ini ya, dalam guru penggerak. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Bu atas waktunya.
Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tentunya bisa dilaksanakan dan tentunya bisa mewujudkan hal yang lebih baik ya, kemudian menjadi harapan kita bersama. Nah, seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.